Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu makalah yang berjudul Fikih Muamalah, yang beranggotakan saya sendiri, Bastian Arven, dengan NPM 1951030236, Ajeng Saega dengan NPM 1951030218, kemudian Anissa Widya Nur Aini dengan NPM 1951030026, kemudian Titis Uswatun Hasana dengan NPM 1951030377, kemudian Anggis Prasetya Ningsi dengan NPM 1951030019, dan yang terakhir Reza Ainul Rizky dengan NPM 1951030156. Baiklah, di sini saya akan menjadi pemateri yang pertama, yaitu menjelaskan tentang fikih muamalah. Nah, setelah kita lihat dari beberapa makalah yang sudah kita share bahwasannya pengertian fikih muamalah itu sangat panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkasnya bahwasannya pengertian fikih muamalah terdapat dua bagian ya. Yang pertama yaitu secara luasnya dan yang kedua yaitu secara sempitnya. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian secara luasnya, yaitu fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antara manusia, baik hubungan yang bersifat kependaan maupun dalam bentuk perjanjian. Nah, yang kedua yaitu pengertian secara sempitnya, fikih muamalah yaitu menekan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan manusia dengan cara mengelolanya, dengan cara mengaturnya, bahkan dengan sampai mengembangkan harta benda. Nah, itulah tadi secara ringkasnya pengertian dari fikih muamalah. Nah, untuk yang kedua yaitu prinsip-prinsip dan kaidah fikih muamalah. Nah, prinsip yang pertama yaitu hukum asal dari bermuamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, yang kedua yaitu hukum dasar syarat-syaratnya bermuamalah adalah harus halal, ada halal. Nah, halal yang seperti apa? Yaitu dengan tadi pengertiannya kan kita lihat bahwasanya mengembangkan harta benda. Nah, gitu kan. Harta benda itu yaitu harta benda yang halal. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu larangan berbuat zolim. Nah, zolim itu seperti apa? Yaitu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka dari itu dalam fikih muamalah, dalam bermuamalah yaitu dilarang berbuat zolim. Nah, yang keempat yaitu larangan melakukan penipuan, yang dimana di sini dalam bermuamalah sendiri tidak boleh ada yang namanya penipuan gitu. Nah, yang kelima yaitu riba, larangan riba, bahwasanya dalam bermuamalah pun tidak boleh yang namanya riba. Maka dari itu riba adalah larangan sekali bahwasanya dalam bermuamalah. Nah, yang keenam yaitu larangan maisir atau tidak gambling. Nah, maisir di sini apa gitu? Yaitu atau tindakan yang tidak memiliki dasar. Nah, bahwasannya di dalam bermuamalah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan itu harus sesuai dengan dasar-dasarnya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, bahwasannya begitu. Nah, jangan sampai tindakan yang kita ambil itu tidak memiliki dasar. Itu sangat dilarang dalam bermuamalah tadi. Nah, yang ketujuh yaitu kejujuran, yang dimana kejujuran adalah kunci utama untuk bermuamalah. Maka dari itu dalam kegiatan bermuamalah kita harus jujur gitu, jujur terhadap diri sendiri, bahkan jujur dalam hubungan antara manusia tadi gitu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu perantara. Bahwasanya di sini perantara yang dimaksud adalah jika kita dalam keadaan bermuamalah, untuk melakukan suatu perantara, yaitu carilah perantara yang tidak membuat kita banyak mudorotnya, tetapi pilihlah perantara yang banyak manfaatnya kepada kita, atau bahkan sama-sama sama-sama menghasilkan manfaat. Jangan hanya satu pihak, bahkan malah banyak mudorotnya. Jangan sampai kita memilih perantara yang membuat kita malah jadi rugi atau bahkan jadi bangkrut begitu. Jadi
harus memiliki perantara yang adil, bahkan tidak menghasilkan mudorot buat kedepannya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dari pemateri 1. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri Nama saya Ega, NPM 1951030218. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan melanjutkan pemateri yang sebelumnya, yaitu B. Sumber hukum fikih muamal. Sumber hukum fikih muamal ada 2. Yang pertama Al-Quran. Dari Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam hal mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang kedua ada hadis. Hadis dari hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, tidak boleh berjualan di pasar kita kecuali orang-orang yang telah mengerti fikih muamal dalam agama Islam. Dan selanjutnya itu C, ruang lingkup fikih muamal. Ruang lingkup fikih muamalah ada 2, yaitu yang pertama al-muamalah al-madiyah dan al-muamalah al-adabiyah. Nah, al-muamalah al-madiyah itu mencangkup tentang objek atau benda. Contohnya pembelian benda haram atau halal. Nah, sedangkan al-muamalah al-adabiyah yaitu yang mencangkup tentang subjeknya, seperti contoh ijab qabul, pembelian penipuan, saling meridhoi, pemalsuan, dan yang lain sebagainya. Nah, dalam prakteknya al-muamalah al-madiyah dan al-muamalah al-adabiyah itu tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang sering kita jumpai. Yang pertama yaitu asuransi. Asuransi adalah alat untuk menanggulangi resiko dari nasabah dengan cara menanggung bersama resiko yang dialami dengan pihak perusahaan asuransi. Dan jenis-jenis asuransi itu ada 6, yaitu pertama asuransi timbal balik, yang kedua asuransi dagang, yang ketiga asuransi pemerintah, yang keempat asuransi jiwa, yang kelima asuransi atas bahaya-bahaya yang menimpa badan, dan yang terakhir yaitu asuransi terhadap bahaya pertanggungjawaban sipil. Selanjutnya yaitu undian berhadiah. Undian berhadiah ini merupakan undian yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau usaha barang jasa yang memberikan hadiah kepada pemenangnya atau memberikan hadiah kepada pembeli, di mana undian ini termasuk ke dalam promosi usaha tersebut. Aturan fikih mengenai undian berhadiah ini itu ada 3. Yang pertama, jika undian itu dilakukan tanpa ditarik biaya apapun atau hadiah itu diberikan secara cuma-cuma, maka diperbolehkan. Yang kedua, jika undian ini ditarik biaya atau misalnya ditarik iuran, itu hukumnya adalah haram. Karena apa? Kategori ini termasuk ke dalam maisir. Yang ketiga, jika undian ini tidak ditarik biaya apapun, tetapi untuk mengikuti undian ini ada syarat-syarat tertentu, misalnya harus membeli barang, maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi jika dari awal niat dari pembeli adalah mengikuti sayembara, bukan untuk membeli barang, padahal si pembeli itu tidak membutuhkan barang tersebut, maka hukumnya adalah haram. 3 adalah musabakoh atau perlombaan. Seperti yang kita tahu, perlombaan itu adalah suatu kegiatan atau kompetisi di mana tujuannya adalah mencari yang terbaik atau pemenangnya. Jadi hukum dari perlombaan ini adalah fleksibel, maksudnya bisa halal, bisa haram, bisa mubah, tergantung dari niat si penyelenggara. Contoh dari perlombaan yang dihalalkan itu harus memenuhi ketentuan, misalnya hadiah boleh diambil jika dalam perlombaan tersebut dimenangkan oleh yang benar-benar menang. Maksudnya jika memang yang benar-benar menang itu sudah ditentukan, dia berhak mengambil hadiah yang telah disiapkan misalnya. Tapi jika dia kalah pun dia tidak berhutang untuk memberi hadiah. Itu contoh untuk perlombaan yang dihalalkan. Adapun perlombaan yang diharamkan, misalnya perlombaan yang mengandung unsur judi. Nah, yang contoh lain yaitu misalnya perlombaan memanah hewan yang masih bernyawa, itu malah kategori membunuh ya. Apalagi binatang tersebut binatang yang dilindungi oleh negara. Yang 3, menyambung hewan atau mengadu domba itu dan sejenisnya. Yang selanjutnya itu permainan dadu. Permainan dadu ini mungkin termasuk dalam perlombaan yang mengandung unsur judi. Yang keempat yaitu taflis atau pailit. Al-taflis adalah
hutang seseorang yang sampai menghabiskan hartanya. Orang yang sedang berhutang tersebut atau orang yang pailit itu dinamakan muflis. Jadi muflis adalah orang yang tidak memiliki harta apapun, karena untuk membayar hutangnya itu sampai menghabiskan hartanya. Saat jatuh tempo pembayaran hutang, jika si muflis masih memiliki sisa harta, maka hartanya tersebut dicekal atau dilarang dipergunakan sesuai dengan permintaan si yang piutang. Pencekalan ini itu berlaku bagi hartanya saja, tidak berlaku pada orangnya. Jadi orangnya masih bebas, namun hartanya tidak bebas karena harta tersebut masih dalam pembayaran hutang. Selanjutnya yaitu barang tambang. Barang tambang adalah barang atau harta berharga yang dapat kita cari atau temukan di dalam tanah. Barang tambang ini sangat berharga bagi manusia, dan penggunaan barang tambang ini bisa berbeda-beda sesuai dengan penggunaannya atau kebutuhannya. Contoh dari barang tambang itu adalah emas, perak, tembaga. Nah, macam-macam dari barang tambang itu ada dua, yaitu barang tambang yang kelihatan atau zohir, dan barang tambang yang tidak kelihatan atau batin. Contoh dari yang kelihatan atau zohir yaitu belerang, batu-batuan, minyak mentah, dan sebagainya. Nah, contoh dari barang tambang yang tidak kelihatan atau batin itu adalah barang tambang yang masih berproses, masih membutuhkan proses untuk dimiliki. Contohnya emas, atau perak, atau timah, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu barang temuan atau disebut dengan lukotoh. Lukotoh adalah sesuatu atau barang yang ditemukan, baik karena jatuh, lupa, tertinggal, atau sebagainya, yang kita temukan tanpa kita ketahui siapa pemiliknya. Hukum terhadap lukotoh ini itu berbeda-beda. Ada yang diperbolehkan karena niat kita menjaga barang temuan tersebut. Ada yang diwajibkan karena jika kita tidak mengambil, maka barang itu tidak aman atau akan hilang atau bahkan ditemukan oleh orang yang berniat jahat. Macam-macam fikih muamalah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada jual beli. Jual beli adalah kesepakatan tukar menukar dengan tujuan untuk dapat dimiliki selamanya. Untuk dapat dilakukan jual beli harus dengan adanya ijab qabul, yaitu syarat-syaratnya. Yang pertama, antara si penjual dan si pembeli harus memiliki kriteria sehat, berakal, dan balik, bermanfaat, dan memiliki barang sendiri, dan si penjual si pembeli itu harus mengetahui kondisi barang tersebut. Yang kedua adalah hiyar. Hiyar adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akadnya atau membatalkannya karena alasan syar'i atau dengan karena alasan kesepakatan pihak akad. Lalu yang ketiga adalah riba. Riba adalah nilai lebih dari apa yang kita lakukan atas penukaran barang. Dan yang terakhir yaitu akad. Kata akad dalam bahasa Arab adalah perjanjian atau jaminan, sedangkan dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan perjanjian, mengikat, atau kontrak. Unsur yang harus ada pada akad yaitu adanya pihak diri untuk mengikat atau saling mengikatkan diri, adanya objek yang jelas untuk mengikatkan diri, adanya suatu perjanjian yang dapat mengikatkan diri. Dari unsur-unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak di satu sisi dengan kewajiban di sisi yang lain. Perbedaan fikih muamalah dengan hukum perdata. Fikih muamalah adalah hukum-hukum Islam yang bertujuan berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik itu bersifat kebendaan maupun berbentuk perjanjian atau perikatan. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu atau badan hukum yang satu
dengan orang atau badan hukum yang lainnya. Kemudian syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata dan hukum Islam. Dalam hukum perdata diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana dalam pasal tersebut terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama, adanya kecakapan untuk membuat perikatan. Kemudian yang kedua, adanya perizinan sebagai kata sepakat. Kemudian yang ketiga, mengenai suatu hal atau objek tertentu. Kemudian yang keempat adalah adanya sebab yang dibenarkan. Kemudian syarat sahnya perjanjian dalam hukum Islam sama terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam. Yang pertama, adanya sebab perikatan. Kemudian yang pertama adanya subjek perikatan. Kemudian yang kedua adanya objek perikatan. Kemudian yang ketiga adanya tujuan perikatan. Dan yang keempat adalah ijab dan qabul. Untuk video selanjutnya akan disampaikan oleh Titis Uswatun Hasanah. Terima kasih. Saya Titis Uswatun Hasanah sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu bagian C, persamaan dan perbedaan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUH Perdata dan dalam fikih muamalah atau hukum Islam. Nah, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian itu ada 4. Yang pertama yaitu adanya kecakapan dalam melakukan perjanjian. Yang kedua, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya objek perjanjian. Dan yang keempat, adanya kausa yang halal. Yang pertama yaitu adanya kecakapan dalam melakukan perjanjian. Dalam KUH Perdata terdapat pihak-pihak yang tidak cakap dalam melakukan perjanjian, yaitu yang pertama, orang yang belum dewasa atau berusia di bawah 21 tahun. Yang kedua, orang-orang di bawah pengampuan. Yang ketiga, semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap melakukan suatu perjanjian. Lalu dalam fikih muamalah atau hukum Islam, dari segi kecakapan melakukan perjanjian atau akad, manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, manusia yang tidak dapat melakukan akad. Yang kedua, manusia yang dapat melakukan akad-akad tertentu. Yang ketiga, manusia yang dapat melakukan seluruh akad. Nah, terdapat syarat subjek akad, yaitu yang pertama, akil atau berakal. Yang kedua, tamyiz atau dapat membedakan. Dan yang ketiga, muhtar atau bebas dari paksaan. Lalu apa persamaan dan perbedaannya? Persamaannya baik dalam KUH Perdata maupun dalam hukum Islam atau fikih muamalah, yang melakukan suatu perjanjian adalah yang baligh dan berakal. Lalu apakah perbedaannya? Dalam KUH Perdata, kedewasaan seseorang itu ketika ia telah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Sedangkan dalam fikih muamalah atau hukum Islam, kedewasaan seseorang adalah ketika ia telah baligh. Selanjutnya yaitu persyaratan yang kedua, yaitu tentang adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan baik dalam hukum Islam atau hukum perdata merupakan faktor yang esensial yang menjiwai suatu perjanjian. Kesepakatan dalam KUH Perdata diekspresikan atau diungkapkan dengan kata setuju dan disertai dengan tanda tangan. Sedangkan dalam hukum Islam atau fikih muamalah, kesepakatan diungkapkan atau diekspresikan dengan ijab dan qabul. Lalu dalam KUH Perdata terdapat 5 cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan pertama, bahasa yang sempurna dan tertulis. Yang kedua, bahasa yang sempurna secara lisan. Yang ketiga, bahasa yang tidak sempurna namun dapat diterima pihak lawan. Yang keempat, bahasa isyarat yang dapat dipahami dan diterima oleh pihak lawan. Dan yang kelima, diam atau membisu namun dapat dipahami dan diterima oleh pihak lawan. Selanjutnya, dalam hukum Islam, kesepakatan dinyatakan dalam ijab dan qabul. Nah, para ulama fikih mensyaratkan 3 hal agar ijab dan qabul tersebut memiliki akibat hukum, yaitu yang pertama, jalaul mana atau kejelasan dari tujuan. Yang kedua,
tawafuk atau kesesuaian antara ijab dan qabul. Dan yang ketiga, jazmul iradataini atau menunjukkan kehendak secara pasti. Nah, dalam ijab dan qabul, penyampaian kesepakatan itu dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, tertulis, yang kedua, lisan, yang ketiga adalah isyarat, dan yang keempat, perbuatan. Lalu apakah persamaan dan perbedaannya? Persamaannya, baik dalam KUH Perdata maupun fikih muamalah atau hukum Islam, kesepakatan dianggap tidak sah apabila dilakukan dengan khilaf atau dengan keterpaksaan atau tipu muslihat. Lalu perbedaannya yaitu pada KUH Perdata, dalam pernyataan kesepakatan atau pengungkapan kesepakatan itu dinyatakan dengan setuju dan disertai dengan tanda tangan. Sedangkan dalam fikih muamalah atau hukum Islam, kesepakatan itu dinyatakan atau diungkapkan dengan ijab dan qabul. Syarat yang ketiga yaitu adanya objek perjanjian. Dalam KUH Perdata, objek perjanjian itu berupa prestasi atau pokok perjanjian, yang diantaranya yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi ini haruslah dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, dalam fikih muamalah atau hukum Islam, objek perjanjian atau objek akad haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya, yaitu yang pertama, objek akad harus telah ada ketika akad berlangsung. Yang kedua, objek akad harus dibenarkan oleh syarak. Yang ketiga, objek akad harus jelas dan dapat dikenali. Dan yang keempat, objek akad harus dapat diserah terimakan. Lalu apakah perbedaan dan persamaannya? Nah, persamaannya baik dalam hukum Islam atau fikih muamalah maupun KUH Perdata mewajibkan setiap perjanjian untuk mengenai suatu hal sebagai objek hukum. Lalu perbedaannya yaitu dalam KUH Perdata, objek akad berupa prestasi yang dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan dalam fikih muamalah, objek perjanjian atau objek akad haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu telah ada ketika akad berlangsung, jelas dan dapat dikenali, dibenarkan oleh syariah, dan dapat diserah terimakan. Selanjutnya yaitu persyaratan yang keempat, yaitu adanya kausa yang halal. Persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah adanya iktikad baik dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu, apabila ada sesuatu hal yang tidak halal, misalkan seperti keterpaksaan, tipuan, atau tidak memenuhi syarat, maka tidak diperbolehkan baik dalam fikih muamalah maupun dalam KUH Perdata. Selanjutnya, perbedaannya yaitu perjanjian jual beli bukanlah terikatnya penjual untuk menyerahkan barangnya setelah pembeli menyerahkan uangnya, seperti yang dipahami pada hukum barat. Namun, melainkan terjadinya pemindahan hak milik yang disertai dengan imbalan yang sesuai dengan syariah atau sesuai dengan hukum syariah. Sekian penjelasan dari Terima saya. kasih, sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.